Shalom untuk semua Shalom. teman-teman yang ada di studio, juga yang ada sedang di luar sana yang lagi menyaksikan acara kami. Selamat bertemu lagi di dalam acara Yuk Ngobrol. Dan kali ini masih suasana kemerdekaan ya. Jadi mari kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, ngomongin masalah merdeka ini, kita juga mau merdeka tentang keuangan di dalam rumah tangga kita. Nah, di sini sudah kita ada bintang tamunya bermacam-macam. Di sini ada yang bermacam-macam. Jadi ini Tante Sis sebagai ibu rumah tangga. Terus apa kabar Tante Sis? Baik. Ya, ini ada Ibu Nita dan Bapak Sandro, apa kabar? Nah, ini tokoh yang berikutnya, Rensa dan Ivan ini yang akan mulai pernikahan ya. Memasuki pernikahan. Rensa dan Ivan, hai. Hai. Dan di sini juga ada Bapak Cacan, juga sudah berumah tangga dan rumah tangga baru ya istilahnya ya, rumah tangga baru. Ya, kami juga bintang tamu juga. Saling belajar ya di sini ya. Nah, kita kali ini mau bersama-sama belajar bahwa ternyata terutama di dalam rumah tangga ya, perbedaan itu ada banyak. Yang pernah kita tayangkan beberapa waktu sebelumnya, mengatasi perbedaan itu termasuk di dalamnya perbedaan dalam hal mengelola keuangan. Nah, perbedaan yang terlalu tajam dan tidak pernah diselesaikan ini jadi masalah. Nah, kali ini kita akan jadikan 2 sesi. Jadi saudara-saudara minggu ini nonton, jangan lupa minggu depan nonton lagi ya, di sesi yang kedua masih dengan topik yang sama, mengelola keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, saya ingin bacakan sebuah artikel. Ya, artikel ini saya ambil dari internet. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Salah Kelola Keuangan Rumah Tangga Bisa Jadi Penyebab Perceraian. Jadi saya kasih linknya saudara-saudara. Di situ bisa istri saya bacakan, bisa baca? Jakarta Kompas.com. Siapa sangka keuangan merupakan faktor utama kehidupan rumah tangga mengalami perceraian. Berdasarkan data dari tahun 2015 sampai 2018 di Mahkamah Agung, gugatan cerai 3 kali lebih banyak ketimbang talak. Sekitar 400.000 wanita yang menanggung cerai, menggugat cerai suaminya, dan hanya 200.000 saja melakukan talak terhadap istrinya, kata Asep Hairul Ghani, psikolog dan Human Capital Coach. Dalam acara bedah buku di Pondok Indah Mall, Sabtu 23 Maret 2019, di antara data-data tersebut, masalah yang paling banyak dihadapi oleh pasangan suami istri ada 2 faktor utama, yaitu perekonomian rumah tangga yang tidak sesuai dan pertengkaran yang tidak ada habisnya karena masalah finansial. Jadi saudara-saudara, ini adalah faktual, masalah yang faktual ada di sekitar kita dan ada di antara kita. Jadi jika masalah finansial, masalah keuangan itu dibiarkan begitu saja, apalagi untuk pasangan yang akan menikah, Ivan dan Rensa, topik ini wajib untuk benar-benar dipahami dan didiskusikan. Karena penting sekali karena perbedaan itu bisa sangat mengganggu. Nah, dijelaskan lagi oleh Bapak Asep ini dari tokoh yang diwawancarai di kompas.com, setelah diselidiki, kata Asep, penyebab utamanya bukan kekurangan uang, bukan. Jadi bukan kekurangan uang, melainkan salah mengelola keuangan rumah tangga. Jadi masalahnya bukan soal kurang uang, enggak. Masalahnya justru salah mengelola. Jadi topik ini faktual, jelas ada, dan kita akan membahas bersama-sama dengan para tamu kita malam hari ini, karena kebanyakan pasangan suami istri tidak terbuka
dalam masalah Keuangan. finansial satu sama lain. Jadi siap terbuka malam hari ini? Siap. Iya. Silakan istri saya. Mengapa penting? Dianggap penting mengapa? Jadi kita mau basic dulu dari firman Tuhan. Kami berdua tidak punya kapabilitas untuk menjelaskan keuangan secara mendetail seperti pakar keuangan, tetapi kami akan menjelaskan dengan latar belakang Alkitab mengapa mengelola keuangan itu jadi penting. Yang pertama, keuangan itu penting karena porsi pembahasannya oleh Tuhan Yesus sendiri itu ada banyak sekali di Injil-Injil. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 24 ia membandingkan, kita mau pilih Tuhan yang mana, Tuhan atau Mamon. Jadi rupa-rupanya kebanyakan masalah di akhir zaman itu bukan soal iblis segala macam, tetapi rupa-rupanya saingannya, tanda kutip, saingannya Tuhan itu uang, Mamon. Bayangin banyak orang hari-hari ini nguber duit, dia berusaha keras cari uang, berusaha keras mengusahakan uang, akhirnya banyak hal yang dikorbankan, mulai dari waktu, ya toh harusnya bisa dibagi untuk keluarga, dipakai untuk cari uang, harusnya bisa dipakai untuk cari Tuhan, dipakai untuk Tuhan. Hari Minggu harusnya ibadah, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, cari uang. Iya, cari uang. Dan Tuhan Yesus juga secara spesifik menjelaskan bahwa mengelola adalah perintah. Dan salah mengelola itu artinya saudara akan masuk ke dalam masalah yang lebih banyak, atau benar mengelola bahagianya lebih banyak. Karena begitu salah mengelola masuk neraka. Tapi benar mengelola saudara menikmati surga. Jadi mau pilih yang mana nih? Surga dong. Surga bumi, surga dunia akhirat. Ya kata saudara-saudara kita, surga dunia akhirat. Karena begini ya, godaan itu memang, iblis itu memang sengaja menggoda dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya coba. Kalau kita lihat di mana ya, di jalan-jalan, di baliho-baliho, di acara televisi, terus di medsos-medsos, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Karena apalagi kalau kita sebagai perempuan ya, sel. Nah, kalau ya namanya sel 17-an, sel 17-an. Nah, itu pasti rasanya kalap mata ya. Enggak, nah, sebenarnya bukan gitu. ibu-ibu sih, bapak-bapak juga. Oh, bapak-bapak juga iya. ternyata. Iyalah, masa bapak-bapak nggak butuh beli apa-apa ya, bapak-bapak. Nah, itu juga suatu godaan yang besar iya, ya. Nah, iblis memakai cara seperti itu. Nah, krisis bisa datang kapan saja. Kalau boleh saya tahu, yang namanya krisis itu contohnya apa coba? Bisa disebutkan. Bisa dipakai mic-nya. Krisis dalam rumah tangga, soal keuangan. Contohnya apa? Mungkin saudari yang berbaju kuning atau Ibu Siswati, silakan. Iya, silakan. Ya, krisis keuangan itu apa? Dinyalain. Kalau pendapat saya, krisis di dalam keluarga itu di saat kita itu keuangannya lagi nggak ada atau nipis banget. Nggak ada atau nipis. Ya. Nggak ada atau nipis itu karena apa? Ya, karena kebutuhannya terlalu banyak. Kebutuhannya terlalu banyak, sementara pemasukannya kurang. Nah, besar pasak daripada tiang. Iya. Gitu. Nanti kita banyak bahas di bagian ini di sesi kedua ya saudara-saudara ya. Ada lagi yang bisa jawab? Bapak Sandro atau Bapak Cacan? Mic-nya bisa dinaikkan, bukan ke bawah. Iya. Bapak Cacan dulu, coba. Kalau menurut saya, krisis keuangan dalam saya itu kebutuhan lebih banyak daripada pendapatan atau itu datang mendadak atau setelah beberapa waktu gitu maksudnya. Kalau Cacan sendiri kan sekarang sudah punya anak, dari berdua sekarang ada anak bertiga ya istilahnya. Oh iya bertiga, sekarang bertiga. Jadi sekarang mengalami
krisis gitu seperti contohnya ya gitu. Ya, Ya, padahal kalau waktu berdua enggak. sama aja sih. Oh, sama aja. Kebutuhan membengkak. ada Oh kebutuhannya. iya. Jadi kita mulai dapat gambaran ya ternyata salah satu contoh krisis itu karena kebutuhan meningkat sementara pemasukan ajek atau malah menurun. Apalagi kondisi saat ini saudara-saudara ke pandemi corona di mana-mana semua terimbas dengan krisis. Bapak Sandro, mungkin ada cerita lain dari Bapak Sandro. Menurut Pak Sandro, apa krisis itu apa di dalam rumah tangga Pak Sandro? Menurut saya krisis itu di saat kita gagal mengelola keuangan, misalkan salah satu pasangan, saya nggak menyebutkan suami atau istri ya, itu salah satu pasangan mengikuti gaya hidup yang salah gitu aja. Kelihatan temennya punya ini, dia harus punya ini dan menuntut ke pasangan harus gini. Itu loh kayak si A, si B, si C, apalagi tetangga punya beli mobil baru, aku harus beli mobil dong, ini mobil udah jelek, padahal masih bisa dipakai gitu. Jadi kebutuhan bukan prioritas ya? Iya, nanti itu kita juga akan bahas lebih dalam lagi. Nah, di dalam pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Jadi ini pengkhotbah menggambarkan seperti ini. Yang kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini bukan cuma krisis, tetapi benar-benar pahit. Uangnya banyak, tapi nggak bisa nikmati. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa krisis itu kalau nggak ada uang. Kita mau mengelola apa? Uangnya nggak ada, apa yang dikelola? Ya toh? Berarti nggak ada yang dikelola. Tapi masalahnya kalau ada uangnya ada, tetapi begitu salah mengelola, terjadilah krisis. Saudara, kita bisa lihat gimana saudara-saudara di sekitar kita, mereka kaya, ya kita menyebut orang kaya itu kan relatif ya, ya mereka memiliki ya banyak hal lah, bukan segalanya, banyak hal melebihi kita. Kita menyebut itu kaya karena memiliki yang tidak kita punyai, kayak gitulah gambaran umumnya. Tetapi orang yang kaya secara benda, material, belum tentu mereka bisa menikmati. Mereka mengalami krisis dengan apa? Contohnya sakit penyakit, sakit berat. Orang kalau kayanya seperti apa, kalau makan nggak enak, pasti dia akan berkata lebih enak aku jadi tukang beca, tidur nyenyak, makan enak. Ya toh, daripada uang banyak tetapi nggak bisa tidur. Mulai minum obat, konsumsi obat supaya bisa tidur. Setelah konsumsi obat lama, jantung mulai bermasalah. Akhirnya konsumsi obat jantung. Setelah konsumsi obat jantung, ginjalnya rusak. Obat. Setelah punya uang sekian miliar, apakah dia bahagia? Enggak bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, balik lagi yang tadi. Jadi bukan soal ada uang atau tidak ada uang. Tapi begitu salah mengelola, pasti krisis. Krisis bisa datang setiap saat kan. Jadi nggak peduli mau kaya mau ndak punya, krisis itu bisa menyapa. Nah, kayak zaman-zaman sekarang ya, corona. Iya. Apalagi kalau yang uangnya banyak di bank, iya toh, di koperasi atau di mana-mana dia butuh untuk segera jual, nggak bisa ditarik, nggak bisa dijual, asetnya macet, wah, dan akhirnya krisis datang. Saya mencatat beberapa hal, contoh krisis keuangan yang disebutkan oleh pengkhotbah tadi, menghasilkan banyak uang, tetapi tidak bisa menikmati kekayaan karena sakit berat, masalah yang datang tiba-tiba, kebangkrutan, PHK, dan lain-lain. Saya kalau boleh kita, saudara yang mungkin saya juga pernah berkeinginan untuk jadi kaya. Ya, punya uang banyak maksudnya gitulah.
Ya, tapi setelah saya mengenal beberapa orang yang saya tahu oh uangnya banyak, ternyata mereka istirahatnya jadi kurang seperti yang saya sebutkan tadi. Istirahatnya jadi kurang, mulai konsumsi obat segala macam, tidur tidak nyenyak, kepikiran dengan asetnya, Hartanya banyak dengan soalnya. hartanya, hutang orang sekarang tidak bisa bayar. Harusnya dia bisa muter uang, Macet. sekarang tiba-tiba banyak orang kehilangan pekerjaan nggak bisa bayar hutang. Nggak satu dua, tapi banyak. Akhirnya terjadilah kebangkrutan satu persatu. Kemudian terlilit hutang. Dari menghutangi jadi terlilit hutang. Oleh pihak bank atau pihak ya investor akhirnya diminta untuk pilot. Tiba-tiba bangkrut. Gaya hidup yang tadinya sebulan uang belanja untuk istri yang uang belanja Jadi kamu butuh berapa? 50 juta. Sekarang 500.000. Sekarang 50.000 dah sehari. Atau enggak sama sekali. Atau enggak sama sekali. Ibu-ibu di sini uang belanjanya berapa sehari? Jadi ternyata bukan soal banyaknya ya bahagia, bukan soal banyaknya. Kemudian cicilan membengkak. Nah itu cicilan membengkak karena penghasilan menurun. Tidak sesuai ekspektasi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebutkan saja ada beberapa rekan gereja di kota-kota besar yang mereka sewa hotel. Sewa hotel, ibadahnya sewa hotel, sewa tempat segala macam. Karena istilahnya memadai penghasilan untuk gereja ya. Jadi untuk bisa sewa gedung segala macam oke lah. Ternyata hari ini tidak ada ibadah. Ibadahnya online semua. Belum dibuka ibadah di rumah di Jakarta. Ya, masih istilahnya PSBB. Jadi akhirnya pemasukan tidak ada seorang rekan yang membagikan di grup WA kami, dia jual gereja beserta alat-alat musiknya, beserta rumahnya senilai 10 miliar. Sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu. Jadi sekarang ini kelihatan banget, ya akhirnya karena kita berekspektasi, gitu, dari aku penghasilanku 5 juta, aku bisa nyicil sepeda motor, aku bisa nyicil rumah, aku bisa nyicil ini, nyicil itu, akhirnya mencicil. Iya toh? Ya nggak bisa tidur karena apa? Kepikiran, mencicil akhirnya. Nah, ini yang kita kadang-kadang nggak bisa tebak, nggak bisa kira-kira karena tiba-tiba krisis datang, siap atau tidak siap, krisis bisa datang setiap saat. Tetapi cara mengelola yang benar itu mempersiapkan kita dari krisis. Oke, kita mau belajar bersama-sama. Karena saya juga di sini juga belajar, kita semua sepakat untuk kita semua belajar. Karena krisis bisa jadi datang setiap saat. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kita harus belajar mengelola. Mengapa? Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk satu, mengusahakan dan memelihara. Jadi kita ingat-ingat baik kata-kata ini, mengusahakan dan memelihara. Ada begitu dengar kata mengusahakan, apa yang bisa Bapak Ibu Saudara pikirkan? Mengusahakan. Jadi ada dua kata yang dipakai, satu mengusahakan, dua memelihara. Mengusahakan dipakai untuk apa, memelihara dipakai untuk apa. Kalau saya rasa ibu-ibu kata memelihara lebih paham. Memelihara tanaman, memelihara suami. Kalau suami kalau punya hewan peliharaan memelihara burung, ikan, ya. ikan Sekarang yang kan lagi ngetren. sepeda lipat. Sepeda lipat. Punya sepeda lipat belum? Sudah punya? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Yang ada kita lipat. Ya. Iya. Jadi Tuhan memberi perintah. Jadi mengapa mengelola keuangan itu penting? Karena ini perintah Tuhan. Perintahnya adalah usahakan dan pelihara.
Usahakan itu kan berarti kan sudah ada. Kayak petani. Petani itu dia mengerjakan ladangnya. Kenapa dia mengerjakan ladangnya? Karena dia sudah punya. Diusahakanlah ladangnya. Semua sudah punya ladang. Sudah diusahakan. Nah, setelah diusahakan, sudahkah kita memelihara? Memelihara itu berarti maintain. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu maintain. Mengusahakan itu supaya berkembang, jadi lebih banyak. Sementara memelihara itu yang baik tetap baik. Sementara sekarang ini kondisi keuangan banyak yang jadi akhirnya tidak baik secara kuantitas. Tapi mari kita balik lagi, kuantitas jumlah uang tidak menjadi penentu kebahagiaan. Jadi tidak bisa menjamin kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mungkin ada yang pernah punya cerita nih, waktu dulu zaman-zamannya sama suami sama istri pas lagi uang nipis tapi kok malah rasanya ayem. Aneh kan? Uangnya nipis tapi hati rasanya tenang. Kenapa itu? Ibu Nita, silakan. Ada cerita? Ada cerita? Silakan. Dulu ya, sebelum menikah, keuangan memang lebih dari sekarang. Tapi ada sesuatu yang dalam hati itu kayak ada rasa cemas, terus kurang nyaman itu nggak ada. Tapi setelah punya anak, finansial menurun tapi merasa bahagia. Karena ya itu sudah ada suami, juga anak, terus sekarang juga sudah mengenal Tuhan, sedangkan dulu kan belum ya. Jadi ada rasa kenyamanan, kebahagiaan batin. Kebahagiaan batin. Iya. Kebahagiaan batin. Oke. Nah, itu kan kebahagiaan batin seperti itu kan tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, kadang-kadang kan kita mindset kita, kadang-kadang kita lihat orang gitu, mereka punya apa, oh itu berarti dia bahagia. Mereka beli apa, oh berarti mereka bahagia. Mereka beli sesuatu yang baru, kita bilang mereka lebih bahagia dari kita. Belum tentu. Karena ternyata kesaksian dari keluarga Nita dulu uang berlebihan, lebih banyak dari yang sekarang, tapi perbandingannya di hati. Jadi ternyata jumlah kuantitas tidak menentukan kualitas. Nah, yang perlu kita jaga, pelihara itu kualitasnya. Karena yang namanya kuantitas itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Tapi jangan sampai kuantitas yang turun itu menurunkan kualitas. Jadi bisa dipahami ya, kualitas kalau kita buat sama dengan kuantitas, maka kalau uang menurun, kebahagiaan menurun. Tapi kalau kuantitas tidak kita samakan dengan kualitas, walaupun kondisi uang turun, kualitas kebahagiaan tetap ada. Kenapa? Karena kita mulai bisa mengelola. Jadi kalau boleh saya gambarin ya, kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu kan jumlah. Ya. Jika ini turun, jika kuantitas jumlah uang kita menurun, misalkan dulu bisa dapat penghasilan 1 bulan 5 juta, sekarang jadi 1 juta, itu kan anjlok namanya. Iya kalau 1 juta. Kalau 100.000, itu bukan cuma anjlok, terjun bebas. Gitu, ambiar. Ya hati kita memang cemas. Tapi jangan sampai kualitas kita juga turun. Jangan sampai kualitas hidup kita turun. Jadi meskipun kuantitas naik, belum tentu kualitas juga naik. Karena kalau kuantitas naik, kualitas turun, ada sesuatu yang salah dengan hidup kita.
Nah, berarti apa yang harus sebenarnya kita kelola? Sebenarnya yang harus kita kelola itu bukan uang dulu, tetapi hati. Hatilah yang harus dikelola. Jadi bukan uang. Salah kaprah ketika kita mengelola keuangan adalah ya ini, kuantitas turun, kualitas turun. Kuantitas naik, banyak orang uangnya banyak. Ya dipikir kita pikir wow mereka pasti bahagia. Tetapi ternyata kualitas hidup mereka justru turun. Kualitas. Gak apa-apa, nanti bisa beli baru ya. Gak apa-apa saudara-saudara, accident ya. Jadi jangan sampai kondisi jumlah ini memengaruhi kondisi hati. Jadi jangan sampai terpengaruh. Jadi kita step ini kita perlu clear dulu saudara-saudara bahwa apapun profesi saudara bekerja dalam profesi apapun, kita harus belajar untuk menata hati kita dulu. Hati ini harus ditata. Karena Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, tolong dibacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Nah, sekarang ada enggak yang bisa bertanya kepada saya atau kepada istri saya, atau mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan akan saya siapkan pertanyaan buat saudara-saudara. Silakan tanya tentang hati. Tentang hati, kualitas hati. Bagaimana cara menata hati. Amsal bilang seperti ini, jagalah hatimu. Yang belum menikah kan Ivan sama Rensa. Ya. Oke, step 1. Jaga hati. Hati. Jadi perlu diperjelas ya, yang perlu dijaga hatinya siapa? Kita masing-masing. Masing-masing. Nah ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang memaksa pasangan kita, kamu yang harus jaga hati. Contoh ya, sebagai suami bekerja, tugasnya cari uang, menafkahi keluarga. Tiba-tiba penghasilan drop. Ya, kita meminta istri untuk memahami kondisi. Hati kita lagi nggak enak. Ya toh? Kita menuntut istri supaya ngerti. Hatimu tetap enak, aku lagi nggak enak. Ya toh? Paham enggak? Iki aku lagi nggak enak. Hatiku aku nggak bisa jogo. Lagi kesel. Kamu yang jogo. Padahal begitu menikah, hati itu tetap tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi kekurangan pasangan, kesalahan pasangan itu iya kita tetap harus jaga. Karena apa? Kuantitas tidak boleh menurun. Jumlahnya turun, kualitas hidup turun. Bahaya. Karena hari-hari ini kita sedang semua ngalami krisis corona. Karena begitu ini bisa kita jaga. Step yang kedua pasti ada kehidupan. Makanya tadi cerita Nita dari cerita Nita, kuantitas turun, tapi hati lebih tenang. Kenapa? Ada kehidupan. Itu yang kadang-kadang pria kadang-kadang tidak paham. Karena menurut dia kuantitas itu ya kualitas. Karena kita pria tugasnya cari duit, kadang-kadang kan gitu. Kita menuntut kepada diri kita sendiri terlalu tinggi. Akhirnya jadi stres. Padahal istri itu bahagia bukan karena uang. Istri-istri setuju enggak? Ya, setuju. Yang keras setuju. Bagaimana para suami? Bagaimana? Ada pengalaman tentang menjaga hati enggak? Silakan. Boleh. Coba. Tolong mic-nya dioper.
Kristus. Ya, waktu itu saya bekerja lagi posisi di kota Jakarta selama 4 bulan. Kurang lebih waktu itu 4 bulan. Itu pun saya mau nyambung lagi tuh sekitar mau sampai 2 bulan ke depan lagi, sampai 3 bulan ke depan lagi. Mindset saya kerja di Jakarta, cari uang gampang. Menghasilkan yang pasti orang-orang banyak lah, oh dapat duit itu enak loh gitu. Mindset saya seperti itu kan. Istri saya kasih uang, dia mau beli apa bisa gitu. Dibandingkan kemarin-kemarin kan sebelum saya di Jakarta. Nah, maksud hati, tapi dengan kenyataan udah beda. Karena apa? 1 bulan, bulan keempat, 1 bulan sebelum saya pulang itu, Tuhan tegur saya pertama dari istri saya, ngomong, pulang kamu tuh, ini kamu gak ingat apa, gak kangen apa sama kita. Sabarlah, aku mau kerja lagi, ini masih banyak proyek ngumpulin ke depan. uang gitu. Demi anak istri. Big event kan, besar-besar. Nah, mungkin ini pikiran saya ya. Mungkin dari istri saya Tuhan ngingetin saya dari istri saya nggak mempan, negur ke anak saya. Jadi 1 bulan itu anak saya tuh muntah-muntah. Padahal anak itu paling bandel apa ya? Istilahnya bandel kesehatan itu nggak pernah, jarang sakit-sakit anak itu. Tumben-tumbenan ini muntah-muntah tiap malam, sampai setiap malam siang pun muntah-muntah. Dikasih makan apa, muntah-muntah sakit terus gitu, muntah lagi setiap hari tuh sampai saya telepon pun kadang masih ini saya lihat videonya, kurus anak saya tuh. Waktu itu saya perang, ayo kamu pilih anakmu sakit loh, kamu harus cari duit terus ini gitu, daripada kamu pulang, kamu nanti anakmu sakit gimana? Oh iya, saya bikin, saya keras hati masih, jangan kasihan anak kita, nanti apa biar aku kasih tak beli biar saya dapat uang banyak, pulang, biar bisa bahagiakan istri sama anak. Ternyata enggak. Waktu itu istri ngomong sampai gini, terserah kamu sekarang. Kalau kamu tetap di Jakarta, nggak mau pulang, yes, berarti kamu lebih memberikan pekerjaan duniawi daripada kita. Iya. Akhirnya istri sampai pada kesimpulan seperti itu. Iya, akhirnya saya pulang, bener pulang. Dengan berat hati sebenarnya, tapi waktu saya pulang, ya saya nggak tahu ini mujizat, ya saya yakin tuh Tuhan campur tangan di sini. Detik saya pulang, anak saya tuh nggak sama sekali nggak muntah. Saya juga heran, loh, kok aneh ya? Loh ya ini istri saya masih ada. Detik saya ya masih ada lah. Ya, detik istri saya masih hidup. Saya waktu pulang, detik saya sampai saya besoknya saya di rumah, kan harusnya itu muntah-muntah, biasanya muntah. Sakitnya berkelanjutan gitu muntah. ya. Detik saya datang tuh nggak sama sekali, nggak muntah, nggak apa kan, wih langsung saya. Ya kangen Pak Bro, kangen papahnya, ya toh. Dari situ saya bertobat, oh ternyata Tuhan tuh kadang menegur kita itu dari istri mentok nggak mempan, ya buat ini mentok. Saya buat teman-teman juga suami. Harus lebih peka lagi. Ya, oke. Nah ini juga mungkin ada yang pengalaman yang masih single ya, yang mau menuju ke pernikahan, mungkin Rensa ada kesaksian tersendiri tentang menjaga hati. Kan sudah mulai memahami, melihat kebiasaan calon suami. Iya. Menjaga hati kayak lebih gimana ya? Bisa ulangi apa pertanyaannya lagi? Nah, kadang-kadang kan ada masalah-masalah ya. Kamu kan lihat misalkan calon suamimu gitu ya. Dia sukanya jajan contohnya. Ya, jajan. Diet. Ya, sementara sekarang lagi planning untuk pernikahan. Harusnya kan uang diketatin, ditabung untuk nah, hatinya mulai terganggu nih. Tadinya biasanya diskusi, mulai ngegas. Gitu kan. Nah, ada pengalaman mungkin ada pengalaman seperti itu. Kalau soal keuangan, rasanya Koko masih aman-aman aja. Wah, aman. Nggak pernah ada ini, maksudnya aku kayak
negesi gimana-gimana. Masih aman gitu iya, ya? Masih aman. Oke. Tapi kalau kedepannya ini Kalau ya, nggak aman, tolong kasih tahu saya. nggak tahu. Iya, Iya. kalau bisa diskusi kan pasti aman. Ya Siap. tentunya kan terbuka ya, Iya, keuangan terbuka. terbuka. Iya, Terbuka puji semuanya. Tuhan. Iya. Mereka sudah lewat kok. Nah, coba ini penting sekali. Evaluasi kebiasaan. Karena yang dari hati itu muncul jadi kebiasaan. Jadi mulai kalau sudah nikah itu harusnya kita buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, kenali kebiasaan pasangan. Supaya apa? Kalau ada sesuatu yang enggak pas, kita diskusikan. Bukan saling membongkar ya. kesalahan, menjatuhkan, tetapi kita diskusi. Jadi kita membiasakan untuk diskusi. Karena kita cari solusi, bukan cari masalah kan. Benar nggak? Setuju enggak? Ya. Kita cari solusi atau cari masalah? Solusi. Nah makanya diskusi, bukan bertengkar. Karena bertengkar yang nggak jalur itu malah jadi masalah. Iya. Nah, sekarang saya tanya, cukup itu seberapa? Ibu Sis? Ya. Ya. Kalau saya cukup itu ya tergantung pribadi kita masing-masing. Oke. Soalnya setiap orang itu Beda-beda. ya Nah, sekarang kalau kita ke angka ya, kalau boleh. Penghasilan suami misalkan 1 bulan 10 juta cukup? seberapapun kalau kita itu mau berpikir ya kalau kita ya seberapapun cukup. Ya, kalau misalkan dari 10 juta tiba-tiba turun jadi 5 juta cukup? Cukup. Kemudian dari 5 juta turun dari 1 juta cukup enggak? Tetap cukup. Tetap cukup. Kenapa itu? Soalnya kita harus bisa membagi menyesuaikan kebutuhan kita. Membagi menyesuaikan. Oke, nanti kita simpan untuk seri yang kedua. Karena kata cukup itu relatif. Ya, apalagi Ibu Sis ini kan sebagai ibu rumah Udah tangga. pengalaman. Udah pengalaman. Untuk anaknya, untuk suaminya. Udah berapa tahun menikah? Udah 27. 27 ya, sudah pengalaman. Yang lain-lain perlu belajar dari Ibu Siswati ya, kata cukup ini karena cukup itu relatif. Buat Chandra, buat Sandro, buat Ivan cukup itu beda. Buat Ivan mungkin sekarang ini belum menikah dapat uang 3 juta cukup. Tapi begitu menikah dan tiba-tiba ada si junior ya, kayak yang tadi yang iya, Pak Chandra tadi cerita 3 ya. juta tiba-tiba susah payah ngaturnya. Terus ketambahan junior yang keempat. Kan cita-citanya punya kesebelasan katanya. Iya tuh. Nah, kata cukup itu berarti harus kita atur sendiri-sendiri. Nah, ini untuk kita pegang bersama-sama ya, karena uang itu untuk membahagiakan pasangan dan keluarga. Ya, dan yang kedua dari uang kita belajar penguasaan diri. Masalahnya gini, begitu memasuki rumah tangga bisa jadi 2 orang menghasilkan uang. Atau salah satu menghasilkan uang. Kerja semua gitu Kerja ya semua. suami istri. Nah, begitu merasa menghasilkan uang, apakah kita bisa menguasai diri? Nah ini yang harus kita jawab bersama-sama. Saudara-saudara di rumah dimanapun saudara berada, kita membiasakan diri untuk berdiskusi ya, karena itu kunci dari pemecahan dari banyak sekali masalah. Karena kalau kita merasa punya hak untuk mengeluarkan dan membelanjakan uang dari pekerjaan kita sendiri, masalah mulai ada. Percayalah, tanya kepada yang sudah pernah kerja dua-dua dan pernah menghasilkan uang sendiri-sendiri. Itu pasti jadi masalah. Saudara-saudara, kita simpan soal ini untuk seri yang kedua. Kita akan bertemu lagi di acara Yuk Ngobrol.